Jadi kalau kamu mau daftar tentara nih, satu saran saya ini, kamu bertindak seolah-olah seperti orang tuli. Dalam arti apa? Biarin orang mau ngomong apa, oh kamu punya ini, nanti nggak bakal lulus. Oh kamu pernah gini, saya dulu temanku nggak lulus. Nggak usah tanya seperti itu. Nasib orang itu kita tidak tahu, rezeki orang itu kita tidak tahu ya. Oh dulu temanku tuh punya stres mat nggak lulus, apa sih kamu juga nggak lulus? Belum tentu, rezeki itu sudah ada yang ngatur kawan. Contoh gini, mungkin pasti kalian pernah ngalamin, lagi sama teman di suatu tempat, tiba-tiba kawanmu nemu duit, saya dapat duit ini 50.000. Wih, kok bisa ya? Padahal saya dari tadi bolak-balik di situ, kami berdua bolak-balik, kok nggak nengok, ini dia baru datang kok dapat duit. Nah itu namanya kan rezeki dia. Padahal kita dari tadi bolak-balik di tempat itu, tapi nggak ada yang nengok duit. Giliran kawan baru datang, tahu-tahu dia nih lihat ada duit jatuh. Nah, itu namanya rezeki. Sudah diatur, berarti rezeki dia. Sama juga seperti tadi saya bilang. Jadi kamu nggak usah dengar-dengar orang bilang, oh kamu kalau gini-gini tuh nggak lulus nanti begini. Ya, ada urusan nanti. Kamu ikut dulu. Itu saran saya. Kamu tes dulu. Contoh lagi logika gampang begini. Dari mana kamu bisa tahu makanan itu enak kalau kamu tidak makan? Ah, kan begitu. Karena apa? Wih, kelihatannya enak nih. Belum tentu enak walaupun dilihat oh masakannya enak. Tapi kalau kamu tidak merasa, tidak nyoba nyicipi, ya kamu tidak akan tahu itu enak atau tidak, itu manis atau pahit. Akan gitu. Sama juga tes begitu. Jadi tidak usah ragu-ragu dulu kamu. Intinya tuh kamu daftar aja dulu. Lulus atau tidak, ya itu urusan nanti. Yang penting usaha dulu. Nah, ya tapi kan Bang, kalau seandainya saya sudah tahu gagal, ya buat apa saya daftar? Itu ya yang saya bilang salah namanya itu. Keraguan-raguan itu adalah langkah awal kita untuk menuju kegagalan. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian ya, udah selesai. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan atau banyak pertanyaan yang tidak terjawab, karena yang saya lihat sepintas yang ditanyakan itu saja. Kalian bisa nonton di live streaming saya sebelumnya. Kalau masalah administrasi tanya di situ. Dan terakhir, jaga faktor keamanan untuk kalian yang mau jadi tentara, yang mau daftar jadi tentara. Nah, manfaatkan waktu yang ada untuk latihan. Intinya tidak ada sebuah keberhasilan itu tanpa usaha. Suatu keberhasilan itu terkadang memerlukan pengorbanan, baik tenaga, fisik, materi, bahkan air mata. Nah, walaupun begini-begini, ya saya juga pernah menangis dulu ketika gagal. Dan lulus pun saya pernah menangis. Cuma bedanya ketika gagal menangis sedih, ketika lulus ya menangis bahagia. Nah, seperti itu. Kemudian kalau memang kalian itu pada saat melaksanakan seleksi belum berhasil ataupun gagal, ya jangan kecewa, ambil hikmahnya. Selagi masih ada kesempatan, kalian manfaatkan. Jangan pernah mencari kambing hitam untuk kekurangan diri kita. Oh saya seperti ini Pak, teman saya lulus kok, teman saya itu dengan saya kira saya lebih bagus, tapi dia lulus saya tidak. Ya jangan berbicara seperti itu. Semua sudah ada garis tangannya. Seperti di awal video saya bilang, kamu bertiga duduk di tempat itu bolak-balik, tapi yang nemu uang satu orang. Nah, dia kawanmu yang baru datang. Padahal kamu sudah 1 jam di situ, warawiri kalau bahasa Inggrisnya. Tapi temanmu baru datang, tahu-tahu, ini duit siapa 50.000 saya dapat. Itu nyata, dan saya juga sering alami seperti itu. Dan memang rezekinya saya lah orang yang paling sering nemu duit seperti itu. Mungkin rezeki anak soleh. Itu artinya apa? Rezeki itu sudah ada yang ngatur, ya kan? Makanya apapun nanti ya kamu siapkan diri kamu, tidak usah iri apabila ada yang lulus, ambil hikmahnya. Dan jangan mencari kambing hitam. Oh ini karena saya tidak punya uang saya tidak lulus. Tidak semua itu barang bisa dibeli dengan uang. Dan tidak semua uang itu bisa menjamin keberhasilan. Nah, saya berbicara dari pengalaman pribadi kami. Faktor penentu kelulusan itu pertama adalah usaha, ya kan. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah kemauan atau semangat. Dan yang keempat faktor X. Apa faktor X? Faktor X itu banyak. Nah, salah satu contoh seperti ini. Misalnya, ini contoh saja. Misalnya kamu sudah 5 kali daftar. Kamu sudah 5 kali daftar, masuk Pantohir, ya kan? Nah,
Tetapi dari hasil sidang, contoh dari hasil sidang, kamu walaupun memenuhi syarat, kamu tidak lulus karena kamu kalah peringkat. Nah, ini saya berbicara faktor X. Nah, kemudian misalnya datanglah pejabat militer di situ kan, kamu sudah berapa kali daftar? Siap, 5 kali. Ini umurmu sudah berapa? Siap, 21. Berarti udah terakhir, siap terakhir. Dilihatlah sama beliau kan. Nah, ternyata kamu memenuhi syarat tetapi kamu masih kalah peringkat. Artinya kamu tidak lulus, kamu kena alokasi. Nah, namanya faktor X itu bisa saja. Mungkin hati beliau tergerak dan beliau punya wewenang untuk bisa membantu di situ. Oh, kasihan ini anak ini sudah sekian daftar kemauannya tinggi. Nah, nanti di misalnya sana pada rapat dibahas. Nah, ini kalau bisa ini diluluskan. Dia memang memenuhi persyaratan tetapi dia kalah peringkat saja. Nah, karena ini saya lihat ini bagus, dia sudah 5 kali. Akhirnya ini misalnya ya, akhirnya diluluskan. Nah, ternyata setelah diumumkan nama kamu terbaca, lulus, sudah 5 kali daftar. Itulah yang saya bilang faktor X. Nah, salah satunya itu selalu terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak bisa kita jelaskan secara logika. Banyak lagi contoh, satu lagi di terakhir. Misalnya kamu tes, matamu agak kurang sebelah kiri, contoh kan gitu. Nah, kamu lagi tes, sekian, nah pas ketemu yang kiri, panitia ternyata nunjuk ini. Nunjuk lagi yang satu, kamu ini bilang, ini F apa I kan gitu. Tahu-tahu I. Nah, dan ternyata benar di situ I. Padahal kamu itu menebak aja, tetapi benar. Dan rezekinya tidak diulang lagi sama panitia, tidak digeser sama yang di sebelahnya. Nah, akhirnya apa? Kamu lulus untuk seleksi mata. Itulah yang saya bilang faktor X. Nah, faktor X itu akan selalu ada apabila kita berusaha dan berdoa. Jadi kalau kamu sudah dari awal, aduh ini saya tidak punya duit, ini pasti saya gagal ini kawan. Nah sudah, ya, kalau sudah seperti itu pikiranmu, kamu ambil tasmu silahkan pulang, tidak usah daftar. Karena 50% kamu sudah gagal. Selamat misalnya.